Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesita Dwinanda dengan NPM 2019-41003 dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban saya dari soal UTS pengantar pembangunan perdesaan. Yang pertama, itu mengenai perbedaan pendekatan community development, empowerment, dan organization. Community development lebih berkaitan dengan kehidupan ekonomi, jalan, bangunan, serta kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Kemudian, community empowerment. Di sini, community empowerment hanya bisa terwujud apabila masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya. Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai motor penggerak, bukan hanya sebagai penerima manfaat saja. Kemudian, community organization atau organisasi kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian kebutuhan dan sumber daya kesejahteraan sosial di kota, negara bagian, dan bangsa seperti di pedesaan. Dari tiga pendekatan tersebut, perbedaannya ada di upaya dalam melaksanakan setiap proses, baik di masyarakat maupun di organisasi. Kemudian, untuk penerapan dalam proses pembangunan perdesaan tersebut bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan di dalam masyarakat dan juga di dalam kegiatan organisasi sehari-hari. Baiklah, yang kedua, yang paling penting dilakukan agar sebuah program dapat berjalan dengan baik adalah kita harus memahami dan mengetahui tentang sistem perencanaan pembangunan. Di sini, sistem perencanaan pembangunan ada 4 tahap, yaitu yang pertama, penyusunan rencana. Yang kedua, penetapan rencana. Yang ketiga, pengendalian dalam pelaksanaan rencana. Dan yang keempat, evaluasi dalam pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, agar sebuah desa bisa lebih maju dan berkembang, memang perlu adanya sebuah program yang mendukung desa tersebut. Dalam hal ini, program yang tepat menurut saya adalah program pelatihan dan pembinaan UMKM. Mengapa di sini saya memilih UMKM? Karena menurut saya pribadi, UMKM ini sangatlah penting bagi suatu daerah, karena UMKM ini merupakan simbol atau ciri khas dari daerah tersebut, terutama untuk di sebuah desa. Untuk lokasi desanya sendiri, saya memilih Desa Tengkapak. Kemudian untuk step program yang saya lakukan, mungkin yang pertama pastinya melakukan observasi di lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua itu melakukan apa saja identifikasi masalah yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, di desa tersebut. Kemudian melakukan penyusunan program. Selanjutnya melakukan pelatihan kepada masyarakat di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir itu melakukan pembinaan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Baiklah, selanjutnya yang keempat, menurut saya
Indikator keberhasilan dari program yang saya lakukan adalah ketika masyarakat di lingkungan desa tersebut telah mudah memahami, serta mahir dalam melakukan praktek atau mempraktekkan sebuah produk, sehingga dalam proses pembinaan yang dilakukan, masyarakat di desa tersebut sudah tidak sulit untuk dibimbing lagi, karena mereka sudah terlatih, karena mereka sudah mahir dalam membuat produk yang telah diajarkan, sehingga mereka bisa mandiri dalam membuat sebuah produk yang ingin mereka hasilkan, tanpa harus menunggu saya ataupun tim saya dalam melakukan pembinaan, atau tanpa harus menunggu proses pembinaan itu selesai. Jadi mereka ibaratnya sudah terdidik, sudah terlatih terlebih dahulu, karena mereka lebih mudah memahami dan mengetahui serta mahir dalam membuat sebuah produk yang ingin mereka hasilkan tadinya. Yang terakhir, yang kelima, hal yang harus dilakukan agar pada saat di lapangan semuanya bisa berjalan dengan mudah, bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang telah kita tentukan, yaitu kita harus mempunyai cara atau alternatif lain, ataupun kita harus mengkoordinasi kepada pihak setempat ataupun masyarakat setempat apabila seumpama terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam menghambat proses jalannya program kita. Sehingga jika kita sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak setempat, kepada masyarakat setempat tentang program yang ingin kita jalankan, ibaratnya kita bisa menjaga-jaga atau mewaspadai hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.